Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya izin mempresentasikan analisis 4C Diamond dan 9 core elemen Jeko. Di sini saya beranggotakan yaitu ada Devinta Hematia, ada saya Farafadya Herawan, dan teman saya Mica Inayat. Di sini ada sejarah Jeko Donuts and Coffee, yaitu didirikan oleh seorang yang sebelumnya terkenal sebagai pengusaha salon yang sukses bernama Johnny Andrian. Sejak tahun 2003, dia aktif mengembangkan Jeko yang terinspirasi dari donat di USA. Jeko ini adalah produk dalam negeri yang menggunakan konsep luar negeri dengan tampilan yang lebih modern dan kualitas yang terjamin. Jeko ini bergerai tuk donat dengan konsep yang terinspirasi dari luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Dan Jeko di sini bukanlah pelopor kafe yang berbasis menu donat, namun pada tahun 2006, sejak Jeko ini masuk ke pasar, kue donat ini langsung menarik perhatian para konsumen dan menghasilkan pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi. Yaitu pada filosofi logo, Jeko Donuts and Coffee ini memilih simbol merak dalam logo mereka. Berarti artinya itu merak di sini melambangkan keindahan, elegan, lembut, juga keabadian. Keindahan dan kelembutan mencerminkan rasa dan bentuk donat. Sedangkan keabadian dalam dilihat dari loyalitas konsumen yang bersedia menunggu untuk mendapatkan donat favorit mereka. Di sini saya menjelaskan definisi Jeko Donuts and Coffee ini merupakan bisnis ketiga yang didirikan oleh Johnny Andrian dari kegemarannya mencicipi donat dari khas Amerika Serikat. Johnny Andrian ini memiliki inspirasi untuk memulai bisnis donat khas Amerika ini dengan orang-orang yang mengkonsumsi tentunya dari kaum muda dan keluarga yang usianya anggotanya kurang lebih 55 tahun. Tentu bisa kita lihat desain outlet dan kemasan produk yang cerah yang tidak norak, warnanya pun lebih menarik. Jeko Donuts and Coffee ini sering dianggap produk luar karena hampir seluruh konsepnya terinspirasi dari Amerika Serikat. Selain itu, banyaknya cabang di Indonesia, Jeko sudah ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Saudi Arabia, dan Filipina. Kunci sukses pada Jeko Donuts and Coffee ini yang pertama mencoba hal baru untuk menarik pelanggan, yang kedua selalu berinovasi dan berani mengambil resiko, yang ketiga tidak gampang menyerah dalam keadaan apapun, yang keempat mampu menganalisis produk yang diinginkan oleh masyarakat, yang kelima memiliki pemikiran out of the box. Analisa 4C ini terdiri dari change, customer, competitor, dan company. Yang pertama change, perubahan yang terjadi pada Jeko terjadi beberapa faktor berikut ini, yaitu mempengaruhi faktor teknologi yang memakai teknologi yang berubah saing dengan berjalannya waktu. Teknologi ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat perubahan pada informasi terkait produk yang akan diperjualbelikan ataupun untuk proses produksi donat ataupun roti. Adapun faktor politik hukum yang mempengaruhi perusahaan jika sewaktu-waktu pada perusahaan Jeko ini mengalami hal-hal negatif, contohnya seperti yang berdampak buruk, yang melakukan korupsi pada perusahaan ini, yang ditindaklanjuti pada tindakan hukum yang berlaku agar hal ini tidak berdampak pada perusahaan. Faktor ini pula berdampak pada perusahaan Jeko sendiri yang dikarenakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun faktor pasar. Faktor ini mempengaruhi perubahan pada daya beli perjualbelikan pada konsumen yang perlu ditingkatkan supaya kepuasan pelanggan bisa maksimal. Adapun faktor ekonomi yang sesuai dengan keadaan ekonomi yang ada dengan hal ini bisa kita membuat produksi produk bisa lebih meningkat. Adapun di sini faktor sosial budaya. Perubahan donat ini menjadikan banyak peminat pada para konsumen dengan menggunakan konsep penjualan produk dengan gaya lifestyle yang sedang tren, tapi juga memperhatikan budaya yang sudah diterapkan. Di sini ada customer, yaitu pada perusahaan Jeko ini menjadikan perusahaan sebuah makanan seperti Jeko yang memiliki customer dapat loyal, customer dapat juga competitive atau loss, dan adanya customer baru. Perusahaan Jeko ini mendapatkan 3
Kategori customer yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan produk agar lebih menarik, harga yang terjangkau untuk tiap konsumen, dan mendengarkan apa yang dibutuhkan para customer. Customer pun mendapat new customer yang dari berbagai usia, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Bisa dilanjutkan oleh teman saya, Devin Hematia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari Farah. Yang ketiga ada kompetitor. Sebagai pemain baru di pasar food and beverage, spesifik pada donat and coffee, Jiko Donuts and Coffee memiliki beberapa kompetitor yang ada di pasar yang sama, seperti Dunkin Donut yang telah berdiri sejak 1950 dan bisa mencakup seluruh worldwide di dunia. Dari sisi usia, Dunkin Donut lebih memiliki banyak pengalaman dibandingkan dengan Jiko. Hal ini dikarenakan konsep dari Dunkin Donuts yang lebih mengarah pada mainstream donat, setara dengan country style donat. Jiko Donut and Coffee lebih diposisikan sebagai donat yang lux dari sisi tampilan maupun kemasan. Next. Lalu ada iCraft. Bisa di iCraft di sini dikelola oleh Melawai Group yang mengedepankan variasi rasa yang jauh lebih banyak dari Jeko. iCraft juga dari sisi harga mampu memberikan diskon sampai 35% dari jika pelanggan membeli kuantitas di atas 2 lusin. iCraft ini tidak menjual ambien seperti yang ditawarkan oleh Jeko, akan tetapi mengedepankan variasi rasa serta harga yang relatif murah. Lalu ada Krispy Kreme. Nah, Krispy Kreme ini merupakan pesaing yang kuat dari Jeko sendiri karena merupakan salah satu retail yang tertua di Amerika yang memiliki track record yang jauh lebih lama dibandingkan Jeko. Next. Lalu ada company. Berdasarkan hasil analisa, kami menimbang-nimbang bahwa kekuatan kompetitif bisnis yang terdapat pada perusahaan Jeko melihat dari kompetisi perusahaan, lalu ada peluang-peluang yang ada untuk digarap, dan sikap perusahaan pada risiko. Lalu setelah itu perusahaan Jeko dapat putuskan model bisnis atau produk seperti apa yang akan dijalankan. Ataupun bisa jadi perusahaan Jeko memutuskan untuk mengubah bisnis atau tidak jadi berbisnis sama sekali. Perusahaan Jeko Company ini berperan sebagai value decider. Nah, perusahaan Jeko harus memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, strength. Jeko Donuts and Coffee merupakan inovasi produk yang menyesuaikan dengan tren yang ada. Selain itu, Jeko juga memiliki banyak gerai yang sudah tersebar luas di Indonesia. Jeko juga memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan lagi, dan Jeko memiliki gerai-gerai yang sangat-sangat strategis. Yang kedua ada weakness. Nah, Jeko Donuts and Coffee ini belum bisa menetapkan harga untuk kalangan menengah ke bawah, dan hanya ada satu kasir di setiap gerainya, sehingga membuat konsumen perlu mengantri lama untuk mendapatkan kue donat ini. Lalu tidak adanya drive-thru dan juga layanan pesan delivery. Yang ketiga ada opportunity. Jeko Donuts and Coffee membuka peluang untuk bisa berbisnis secara franchise. Nah, produk yang ditawarkan memiliki konsep yang unik dan juga bentuk yang beragam. Dari sisi harga, Jeko sudah kompetitif karena memakai strategi experiential marketing dan memiliki dapur yang terbuka untuk para pengunjung. Yang keempat ada trade. Yang Jeko ini akan memiliki banyak pesaing karena konsep gerai yang mereka miliki banyak sekali ditawarkan dan di Indonesia ini, dan pelayanan dari karyawan juga harus perlu ditingkatkan lagi. Lalu ada analisa 9 core elements of PT Jeko Donuts and Coffee. Yang pertama SDPD atau segmentasi, targeting, positioning, differentiation. Segmentasi di sini perusahaan memiliki segmentasi pasar pada ring menengah ke atas dengan lifestyle modern dan dinamis. Untuk segmentasi minuman pada Jeko ini mengincar anak-anak muda yang baru kerja sehingga memiliki konsumsi yang tinggi. Sedangkan pada segmentasi makanan, Jeko sendiri mengincar range usia sekitar 20-35 tahun. Dalam hal ini segmenting dibagi menjadi 4, yaitu segmentasi geografis. Nah, Jeko ini sudah memiliki gerai-gerai di negara tetangga dan juga Australia. Jeko juga akan membangun sampai ke go internasional ataupun Eropa. Yang kedua ada segmentasi demografi.
Segmentasi demografi dari Jeko ini mengincar sekitar 18-45 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu ada segmentasi psikografis, berdasarkan pada penggolongan kelas sosial dan juga lifestyle. Jeko ini mengincar konsumen yang memiliki lifestyle menengah hingga menengah ke atas dengan tujuan para konsumen yang memiliki rank di atas memiliki gaya hidup yang modern dan sering menghabiskan waktu luang mereka di kafe, sehingga para konsumen tersebut pasti menggemari makanan dan juga minuman yang memiliki kualitas brand yang terjamin. Lalu ada segmentasi tingkah laku. Dari segmentasi ini didasari oleh knowledge, sikap penggunaan, dan juga feedback terhadap suatu produk. Jeko Donuts and Coffee ini mengincar konsumen potensial dan konsumen tetap yang memiliki loyalitas terhadap sebuah brand. Yang lalu ada targeting. PT Jeko and Donuts ini mengincar konsumen yang tidak lebih dari usia 55 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut konsumen masih memiliki ketertarikan pada sebuah produk, sehingga produk tersebut menarik perhatian konsumen dan memberikan konsep desain kafe yang tidak ketinggalan zaman, sehingga cocok untuk para usia melebihi 55 tahun. Selanjutnya ada positioning. Dalam hal ini, Jeko sendiri sudah menjadi perusahaan donat yang sangat digemari di Indonesia. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangannya bahwa konsumen jauh lebih suka dengan donat satu ini. Banyak konsumen yang juga menjadikan Jeko sebagai alternatif pilihan mereka untuk sekedar mengisi waktu luang ataupun nongkrong bersama teman dan keluarga, bukan hanya sebagai tempat untuk nongkrong saja, namun Jeko juga menjadi snack wajib yang bisa dimakan dimanapun dan kapanpun dari anak-anak hingga orang dewasa. Jeko juga merupakan perusahaan kue donat yang jauh lebih unggul ketimbang perusahaan-perusahaan kue donat lainnya di Indonesia. Lalu ada differentiation. Dalam hal ini, Jeko menggunakan strategi diferensiasi produk, layanan, dan juga personil. Diferensiasi produk yang dilakukan oleh Jeko membuat suatu produk donat yang memiliki tekstur fluffy ataupun empuk dengan memiliki rasa yang tidak dapat dilupakan. Sedangkan diferensiasi dalam hal layanan, Jeko sendiri mengutamakan kualitas pelayanan kepada para konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mirza. Baik, saya lanjutkan dari Devinta, yaitu analisa marketing mix 4P atau disebut produk, price, place, atau promosi. Produk atau Jeko Donuts and Cafe menawarkan beragam produk yang sangat menarik seperti donut, kopi, coklat, serta produk terbaru mereka yaitu yogurt dan juga Jeko. Selalu memberi nama yang unik sesuai dengan komposisi produknya. Yang kedua, price. Jeko Donuts and Cafe menawarkan produk yang beragam dan tentunya sangat menarik. Oleh karena itu, Jeko sendiri mematok harga mulai dari 8.000 per pieces donut yang sangat sesuai dengan pasar dan dibuat dengan bahan kualitas yang terjamin. Yang ketiga itu place. Jeko Donuts and Coffee sendiri memiliki gerai yang sangat membuat para konsumen yang datang merasakan kenyamanan yang luar biasa, sehingga para konsumen juga betah untuk tinggal lama-lama. Jeko sendiri juga dilengkapi fasilitas-fasilitas yang sangat baik, seperti fasilitas wifi, juga suasana yang modern, dan desain tempat yang sangat baik. Jeko Donuts and Coffee juga menampilkan konsep yaitu dapur terbuka, sehingga para konsumen bisa langsung melihat proses pembuatan produk ada. Yang keempat yaitu promosi. Jeko Donuts and Coffee memiliki situs web menyediakan berbagai menu-menu yang tersedia dengan konten yang lengkap, sehingga para konsumen bisa langsung melihat apa-apa yang mereka ingin cari tahu. Jeko juga memiliki akun media sosial seperti Twitter dan Instagram yang menampilkan informasi-informasi mengenai promo atau event yang diadakan oleh Jeko itu sendiri. Yang kelima, selling. Jeko Donuts and Cafe memiliki strategi penjualan di mana sangat mengutamakan keseimbangan antara kesehatan dan kebersamaan. Strategi branding ini juga berhasil menciptakan word of mouth dan membuat kehebohan di mulut para konsumen. Yang keenam, brand. Jeko Donuts and Cafe
brandnya itu melengkapi quality time dan menjadikan suasana menjadi lebih harmonis. Yang ketujuh, service Jeko. Donuts and Cafe memiliki pelayanan yang sangat baik di mana dapat melayani konsumennya dengan memulai layanan 24 jam walaupun baru ada di beberapa gerai saja, dan juga menawarkan banyak promo dan event-event yang bisa diikuti oleh para pengunjung dengan hanya sekedar mengakses lewat smartphone di media sosial dari Jeko. Yaitu selanjutnya proses. Jeko Donuts and Cafe sudah menjadi market leader dalam penjualan kue donut di Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari pencapaian kualitas yang ditawarkan selama ini. Usulan 9 core element of Jeko, yaitu yang pertama segmentasi dari Jeko sendiri sangatlah bagus dikarenakan Jeko yang berfokus pada hampir serta seluruh segmentasi yang ada, dan untuk masyarakat yang bukan merupakan kelas menengah ke atas masih bisa membeli donuts dari Jeko. Ini sehingga hanya perlu diadakan lebih banyak promosi agar bisa mencakup seluruh kelas sosial di Indonesia. Yang kedua yaitu targeting. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa Jeko juga harus melakukan target ke kelas menengah ke bawah agar konsumen ini didapatkan lebih beragam dan lebih banyak lagi. Next. Yang ketiga, positioning. Berdasarkan produk dan juga perusahaan, Jeko sudah sangat baik dengan memberikan dampak yang positif bagi dunia kuliner di Indonesia. Dengan adanya gerai-gerai yang dibuka di seluruh Indonesia, menjadikan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan mereka sesuai dengan kualifikasi dari Jeko sendiri. Yang keempat yaitu market mix, harga yang terjangkau untuk pasar yang dituju. Produk yang ditawarkan oleh Jeko sudah sesuai dengan harga yang diharapkan oleh konsumen, sehingga hanya perlu memberikan banyak promo-promo yang dapat menarik perhatian para konsumen. Yang kelima itu selling. Jeko sangat menerapkan penjualan yang bersifat kekeluargaan. Hal ini sangat baik dilakukan oleh sebuah usaha, sehingga mungkin hanya perlu konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan atau sudah menjadi tujuannya. Next, yaitu differentiation. Jeko adalah salah satu perusahaan kue donat yang unggul di Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan Jeko juga bisa disalip oleh perusahaan kue donat lainnya. Maka dari itu, untuk tetap bertahan di pasaran Jeko, harus bisa menjaga inovasi dan melakukan improve terhadap produk-produknya, sehingga bisa mengalahkan para kompetitor kue donat yang lain dan kue donat lainnya. Yang ketujuh, brand. Secara brand, Jeko tetap harus melakukan evaluasi dan inovasi agar kompetitor yang dihadapi tidak bisa mengalahkan keunggulan Jeko. Next. Service. Pelayanan yang dilakukan Jeko harus juga memperhatikan 3 waktu pelayanan, yaitu layanan purna jual, layanan prajual, dan juga layanan selama jual dengan selalu memberikan keramahan. Selain itu juga memiliki diperluas untuk layanan 24 jamnya di seluruh gerainya sehingga bisa lebih memaksimalkan konsumen untuk datang berkunjung tanpa harus memikirkan waktu. Yaitu kesembilan, proses untuk menciptakan customer value harus dimulai dari segi kualitas yang tinggi dari semua produk yang ditawarkan sehingga bisa memaksimalkan dan menciptakan value enabler yang baik untuk perusahaan. Next. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.